teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Di kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang dampak kebijakan baru dari Shopee untuk dropshipper, yaitu tidak munculnya nama dan nomor HP di data orderan masuk. Jadi kalau kita dapat orderan masuk dari Shopee, data yang tampil adalah seperti ini. Nama dan nomor HP-nya disembunyikan. Yang tampil hanyalah alamatnya saja. Kemudian ini menjadi pertanyaan untuk para dropshipper. Gimana caranya kita mau order ke supplier kalau data, nama, dan nomor HP tidak tahu? Nah, di sini kita akan bahas tuntas plus solusinya. Jadi teman-teman wajib nonton video ini sampai akhir. Namun sebelumnya pastikan teman-teman sudah like videonya. Kemudian silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan update dari aku seputar informasi terbaru dan trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, yuk kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada dua cara dropship di Shopee. Yang pertama adalah dropship dari Shopee ke Shopee langsung. Jadi kalau kita ada orderan di Shopee, kita orderkan langsung produknya ke toko supplier di Shopee juga. Nah, jika teman-teman belum tahu caranya, untuk tutorialnya udah aku bikinin video yang ini. Untuk link videonya sudah aku cantumin di kolom deskripsi. Kemudian untuk cara dropship yang kedua adalah dropship melalui WA supplier. Jadi kalau kita ada orderan di Shopee, kita tinggal ngasih data orderan kita melalui WA ke supplier. Nah, kalau yang ini untuk tutorialnya juga udah aku bikinin lengkap di video yang ini, dan link videonya juga udah aku cantumin di kolom deskripsi. Nah, sekarang semenjak ada kebijakan baru dari Shopee yaitu nama dan nomor HP-nya tidak muncul, gimana caranya kita order produk ke supplier? Nah, teman-teman jangan khawatir, kita akan bahas solusinya. Solusi yang pertama ini untuk teman-teman yang pakai cara dropship dari Shopee ke Shopee langsung. Misalkan nih teman-teman dapat orderan ya, tas lempang seperti ini. Nah, data, nama, dan nomor HP pembelinya nggak muncul dong, kebijakan baru. Nah, kita pasti bingung saat kita order ke supplier nih, ini toko suppliernya. Kemudian kita mau isi alamat pengiriman. Kita mau isi alamat dari pembeli dong. Nah, di data, nama, dan nomor HP, gimana caranya kita mau isi? Sedangkan nama dan nomor HP ini tidak muncul di data orderan masuk kita. Nah, ini caranya ada dua ya, teman-teman. Pertama, kita bisa menghubungi pembelinya, tanyakan terkait nama dan nomor HP-nya melalui chat via aplikasi Shopee langsung. Nah, kalau si pembeli nggak bales-bales chat kita bisa mengajukan formulir permohonan informasi pembeli. Nah, untuk link formulirnya udah aku cantumin di kolom deskripsi. Jadi, jika teman-teman butuh formulirnya, teman-teman tinggal klik linknya ya. Nah, formulir permohonan informasi pembeli ini adalah formulir resmi dari Shopee yang dapat kita gunakan untuk meminta informasi pembeli, termasuk nama dan nomor HP ini. Nah, untuk ketentuannya aku bacain ya. Isi formulir data penjual di bawah ini untuk mengajukan akses informasi pembeli. Pastikan kamu sedang login di akun yang ingin mengajukan informasi pembeli. Formulir pengajuan akan ditinjau oleh tim Shopee setiap hari Senin dan Kamis pukul 23.59 WIB. Dan informasi pembeli akan ditampilkan dalam waktu 1 hingga 3 hari kerja setelah pengisian formulir jika permintaanmu disetujui. Kemudian kita isi semua data yang diperlukan, yaitu username toko di Shopee, nomor KTP kita, foto KTP kita, kemudian foto diri beserta KTP. Kemudian penjual memerlukan informasi pembeli, nama, nomor handphone, alamat untuk. Ini ada berbagai pilihan, kita pilih lainnya.
Jika lainnya, mohon jelaskan keperluan informasi pembeli. Nah, teman-teman, isi contoh kalimatnya, saya dropshipper, pengiriman tidak menggunakan resi otomatis dari Shopee. Saya butuh data nama dan nomor HP pembeli untuk order ke supplier. Kemudian kita klik kirim. Nah, kemudian kita tunggu aja. Setelah kita dapat data nama dan nomor HP pembeli, kita bisa lanjut untuk mengorderkan produk pesanan customer kita ke toko supplier di Shopee. Apakah cara ini ribet, Kak? Tentu aja menurut aku iya ya. Cara ini kurang efisien karena dapat memperlambat kita dalam memproses orderan pembeli. Selain itu, kita juga ribet mengisi 2 kali formulir. Yang pertama, formulir permohonan informasi pembeli. Nah, setelah itu, jika kita sudah dapat data dari pembeli, kita orderkan ke toko supplier di Shopee, kita harus isi formulir lagi yang kedua, yaitu formulir perubahan status pesanan untuk mengubah pesanan kita dari diproses menjadi dikirim. Tapi ya memang seperti itu prosesnya ya teman-teman sekarang kalau kita tetap menggunakan yang cara dropship dari Shopee ke Shopee langsung. Nah teman-teman kalau tetap menggunakan cara ini juga enggak apa-apa karena memang cara ini tetap bisa dilakukan ya, cuman agak ribet. Kabar baiknya, sepertinya Shopee mulai menyadari adanya ketidakefisienan cara dropship dari Shopee ke Shopee langsung ini. Sehingga Shopee mulai mengembangkan fitur yang namanya layanan regular dropshipper. Nah, dengan layanan regular dropshipper ini nantinya kita bisa memasukkan nomor resi secara manual tanpa harus mengirim formulir perubahan status pesanan. Nah, agar layanan regular dropshipper ini bisa kita aktifkan di masing-masing produk, kita harus mengaktifkan layanan regular dropshipper ini di toko kita. Caranya, klik toko saya, pilih jasa kirim saya, lalu aktifkan regular dropshipper. Nah, setelah mengaktifkan layanan regular dropshipper pada toko, kita harus mengaktifkan layanan regular dropshipper pada masing-masing produk yang ingin kita aktifkan. Nah, untuk caranya, klik toko saya, pilih produk saya, pilih ubah pada produk yang ingin diubah, pilih ongkos kirim, aktifkan regular dropshipper, pilih OK. Maka layanan regular dropshipper akan aktif di toko kita. Kemudian kalau ada orderan gimana cara memprosesnya? Nah ini caranya, dari tab dikemas, ini kita klik. Kemudian pilih buat nomor pelacakan, pilih jasa kirim, dan kita masukkan nomor resinya, lalu kita pilih kirim. Nah, menarik banget kan layanan regular dropshipper ini. Namun sayangnya fitur layanan regular dropshipper ini belum bisa digunakan secara menyeluruh oleh setiap penjual di Shopee karena sedang dikembangkan dan direview oleh tim Shopee. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel aku karena di sini aku akan selalu update informasi apabila ada nanti update terbaru tentang si regular dropshipper ini ataupun fitur-fitur baru yang lainnya. Insya Allah aku akan segera infokan ke teman-teman semua. Kemudian teman-teman pasti penasaran kan, ada nggak sih Kak cara dropship di Shopee yang terbaik, yang paling gampang, yang nggak perlu isi formulir, dan yang nggak terpengaruh kebijakan baru dari Shopee? Ada dong, yaitu cara dropship yang kedua, yaitu dropship melalui WA supplier. Nah, kalau teman-teman pakai cara dropship yang ini, insya Allah dropshipnya bakalan aman dan lancar. Jadi kalau kita ada orderan di Shopee, kita tinggal klik cetak label. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, walaupun di data orderan pembeli, nama dan nomor HP-nya disembunyikan, ternyata di label pengiriman ini nama pembelinya tetap muncul kok. Jadi yang nggak muncul cuma nomor HP-nya. Nah, kita kirim label pengiriman ini ke supplier plus barang apa yang ingin kita order. Nah, nanti si supplier yang akan menempelkan label pengiriman ini ke paket yang akan kita kirimkan ke customer kita.
Nah, kan sama aja Kak, nggak ada nomor HP-nya. Nah, teman-teman jangan khawatir karena nanti setelah si supplier menyerahkan ke jasa kirim paket ini, di supplier akan nge-scan barcode yang ada di label pengiriman ini. Nah, nanti di sistemnya mereka akan keluar tuh mulai dari nama, nomor HP, dan juga alamat pembeli lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena nomor HP ini hanya nggak muncul di penjual. Di jasa kirim ini tetap muncul. Atau kita bisa klik cetak label, kemudian kita perhatikan nama pembeli dan nomor resinya. Nah, kita tuliskan nama pembeli dan nomor resi ini, kemudian nama barang yang akan kita order ke supplier, kemudian kalian kirim ke WA supplier. Nah, sama aja nanti si supplier yang akan menuliskan nama dan nomor resi ini di paket yang akan kita kirimkan ke customer. Sama seperti tadi di jasa pengiriman, karena tidak ada barcode, maka si pihak jasa pengiriman akan menginput nomor resi ini di sistemnya mereka. Nah, setelah nomor resi ini diinput sama seperti tadi, maka akan muncul data mulai dari nama pembeli, nomor HP pembeli, dan juga alamat pembeli. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kalau pakai cara dropship melalui WA supplier ini, teman-teman nggak bakalan terpengaruh sama sekali terhadap kebijakan Shopee. Bahkan teman-teman bakalan merasa punya toko sendiri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara memulai dropship melalui WA supplier ini, untuk tutorialnya sudah aku bikinin lengkap banget step by stepnya. Cara dropshipnya dari awal banget sampai hasil penjualannya masuk ke kita di video yang ini ya. Untuk link videonya juga udah aku cantumin di kolom deskripsi. Dan beneran deh, ini adalah cara dropship yang paling aman, mudah, dan efisien. Oke teman-teman, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jangan lupa untuk di-like videonya. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan atau mau request untuk next video mau aku bahasin tentang apa, teman-teman boleh banget berkomentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat update dari aku seputar informasi baru bisnis online dan trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, see you next video. Bye bye.